eh, untuk menghindari pandangan ain, boleh nggak sih kita menutupi kelebihan kita? Jadi di kantor ini, di kantornya dia ini, dia dinaikin gajinya, Ustaz. Tapi nggak semua orang dinaikin gajinya gitu. Otomatis kalau yang nggak dinaikin gaji kan pasti tidak sehat pekerjaannya ya kan. Ngiri gitu, ngiri-ngirian gitu. Boleh nggak kalau saya bilang saya nggak naik gajinya gitu? Padahal dia dinaikin gaji untuk menghindari pandangan ain orang gitu. Wah, si A ini dinaikin gajinya nih, kesel gitu, akhirnya dia didoain yang jelek gitu. Boleh nggak sih Ustaz bohong untuk seperti itu gitu? Kan kita waktu mempelajari itu sebaik-baik laki-laki sholat fardunya di masjid dan sholat sunnahnya di rumah. Nah kan biasanya ada kayak subuh kan ada qobliyah subuh tuh Ustaz, yang apa namanya, yang eh, sholat sebelum sholat fardu. Kalau misalnya saya sholat qobliyah subuhnya di rumah, nggak kekejar takbiratul ihramnya tuh Ustaz sama imam. Nah ini afdolnya mana nih? Kita bareng takbiratul ihram sama imam atau kita sholat qobliyah di rumah dulu tapi ketinggalan takbiratul ihramnya? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamdi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil samawati wal ard rabbil masyriqi wal maghribi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, menguasai langit dan bumi beserta dari ujung barat sampai ujung timur, yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam terlupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah jazakumullah wa yakum. Masih bertemu kembali di channel Melindung Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online yang senantiasa kita menebarkan sunnah Rasulullah, mencoba menjadi penyebar sunnah-sunnahnya. Kita membahas tentang fikih ibadah, salah satunya dari kitab Bulughul Maram kala Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah kita masih membahas di bab salat setelah bab taharah. Alhamdulillah telah masuk ke hadis nomor 427. Alhamdulillah. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita selalu mendoakan beliau. Beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwan Fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus an al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda tafadhol maskuro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Aina asal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Bismillah, silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya. Masih kitab shalah babu salatul jamaah, babu salatul jamaah wal imamah. Ya, di kitab saya 425, nggak tahu yang lain ya. Wa anhu, masih dari anhu itu masih kembali ke hadis yang di atas ya. Berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalus shalah alal munafikin. Asqalu wajannya af'alu, yang berarti paling atau lebih ya. Asqalu berat, berarti paling berat atau lebih berat, yang paling berat, yang lebih berat ya. Salat yang paling berat, salat yang lebih berat, alal munafikin, atas mereka orang-orang munafik, ya, salatul isya adalah salat isya, was salatul fajr, dan salat fajar, salat subuh ya. Walau ya'lamuna, sekiranya, seandainya mereka mengetahui, berarti kalau walau itu kan sama dengan laita ya, ya, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kalau mereka mengetahui, berarti memang mereka nggak tahu. Oh iya. Ya. Sekiranya mereka mengetahui ma fihima, apa saja yang pada keduanya, yang ada pada kedua sholat tersebut, itu isya dan subuh ya, walau habwan, dia pasti akan merangkak ya. Mana sih? Oh, sebentar ya. Lewat. Ma fihima la atau huma walau habun. Ya, pasti mereka mendatangi ke kedua salat tersebut. Lam disini, lam taukid. Sekiranya mereka mengetahui ya yang ada pada kedua salat tersebut, pasti mereka berdua datang. Ya, hadir. Ya, salat. Ya, walau habun, meskipun harus merangkak ya, tergopoh-gopoh ya, bersusah payah, dia akan mendatangi kedua salat tersebut. Nah, maksudnya apa nih Bapak Ibu sekalian? Orang munafik ini emang berat. Yang dimaksud berat itu apa sih Pak? Ya, Kira-kira Anda memahami gimana? Kalau berat itu gimana sih?
Ya gini, setahu saya Ustaz, kalau misalnya kita mau ibadah pingin diliatin orang, kalau orangnya nggak alert ya, nggak apa ya namanya, nggak merhatiin, kayaknya berat gitu. Jadi kalau Ya, saat nggak enggak, ada yang kita nggak lihat, jadi berat. definisi berat itu apa? Oh, kalau yang di sini berat ngelakuinnya Ustaz. Iya, Itu sama apa tuh? Isa. Berat ngelakuin gimana? Kalau berat ngelakuin, apa ini mas? Berat melakukan itu apa? Berat melakukan sholat isya sama subuhnya. Karena nggak ada yang Dikerjakan ngeliat. ya? Karena nggak ada yang ngeliat, gelap soalnya Ustaz. Iya, dikerjakan tidak? Kalau dikerjain berat sebenarnya. Jadinya Gini, nggak gini, dikerjain kalau saya menurut saya itu, karena nggak ada yang ngeliat. Saya mau tanya, antum sanggup nenteng beban, Hmm. bawa barang, berapa kilo? Berapa kilo? 5 kilo kali ya. 5 kilo. Kalau 10 kilo, Waduh, berat banget. berat atau ringan? Berat. Berat berarti antum bisa bawa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang namanya berat itu tidak bisa Oh, nggak bisa dikerjakan. dipikul. Kalau masih bisa dibawa, berarti ya, paham nggak kira-kira? Ya, paham. Ya, jadi orang munafik itu berat, sebenarnya nggak mau dia mengerjakan Ya, nggak sholat. mau. Iya, iya, iya. Bukan cuma 2 sholat ini saja. Hmm. Hmm. Ya, berat bagi orang munafik, semua sholatnya nggak bahkan yang mana saja mereka nggak beriman sebetulnya, karena ada sekitar ya orang-orang beriman, dia ngaku beriman. Sebenarnya dia nggak mau. Berat ucapin iman itu berat. Qalu amanah. Hmm. Dia bersama orang-orang yang beriman. Ada Bu Aman. Bila nggak ada mereka kembali. Udah hanya mengolok-olok saja. Jadi berat. Arti berat sebenarnya dia nggak mau melakukannya. Kalaupun melakukannya dengan terpaksa. Supaya apa? Supaya identitas kemunafikannya Tidak terlihat ya. tidak terlihat, tidak terbuka, tidak terbongkar. Ya, sholat isya seperti yang bilang tadi, sama sholat subuh gelap. Kalaupun dia nggak datang, nggak ada yang tahu kalau dia nggak sholat. Iya, iya. Iya kan? Kalau zuhur kan kelihatan, kalau nggak datang nggak tahu. Jadi dibakar-bakar, dicap saya ini. Masa datang dah. Asar kelihatan, maghrib masih kelihatan, isya sama subuh. Nggak kelihatan. Arti kalau dia berarti dia nggak mengerjakan, Mbak. Karena poinnya apa? Poinnya dia itu kalau ngerjain harus kelihatan. Iya, iya. Menurut mereka ngapain saya sholat subuh sama isya, orang nggak ada yang lihat. Jelas ya Pak ya. Nah, Tapi zaman sekarang nggak ada bedanya, semua kelihatan Pak. Kelihatan Isya pakai sama lampu. subuh kelihatan. Gitu ya. Jadi apa namanya? Lihat kemunafikan itu bukan dari situnya, lihat ucapannya, lihat perangainya. Kalau tukang lihat dari sholat saja, orang-orang munafik kadang-kadang sholatnya bagus Pak, iya, bahkan iya. lebih bagus daripada orang-orang yang Allahu Akbar. Kenceng Iya banget kan? Ustaz. maka kalau kita hanya lihat dari sholat saja, kita akan tertipu ntar. Iya. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kelihatan karena Iya, gelap. iya. Ya, nanti dia ada Al-Quran surah An-Nisa dibongkar tuh Hmm. tentang sebut orang-orang munafik. Salah satunya adalah apabila dapat kabar langsung share, Hmm. dapat kabar langsung share, nggak pernah mau bertanya dulu baik atau buruk. Baik ya, kembali Lagi rame nih Ustadz, mau pilkada. iya. Semuanya Kenapa, semua Pak? jadi pakai jilbab Ustadz. Semuanya pakai cingkrang, tapi sebelumnya Ya. Islam pada Islamophobia, pada ketakutan. Pada sekarang pakai jilbab Ya. semua. Walaupun agamanya bukan Islam, ya kayak jilbab semua sekarang. Berarti sudah pertanda udah musim politik. Iya, iya. Ya. Lanjut Ustaz. Baik ya. Wa anhu masih dari Abu Hurairah. Qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ya, Abu Hurairah telah berkata,
telah mendatangi Rasul SAW. Rasul telah mendatangi seseorang yang buta. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Ya. Abdullah bin Umi Maktum, yang salah satu pengazan Nabi selain Bilal, ya. Selain Bilal. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, innau laisa li qaidun biku duni il masjid. Ya Rasul, maksudnya saya nggak ada penuntun untuk datang ke masjid karena seseorang yang buta. Ya laisa li, tidak ada bagiku penuntun. Ya, maka intinya dia kalau nggak salat berjamaah di masjid lah, ya nggak apa-apa kali. Ya, Rasul ketemu orang yang buta itu, Abdullah bin Maktum, dia tidak hadir sholat. Ya, kenapa? Ditanya, saya gimana mau datang? Saya kan buta. Oh, afwan Ustaz, berarti Abdullah ibnu Maktum disamperin gitu Ustaz? Karena nggak kelihatan Iya. sholat terus disamperin gitu? Iya. Oh. Iya. Tadi ketemu dialog dengan Nabi. Kenapa? Artinya kan kalau misalnya ada Abdullah bin Maktum dia sholat bersama Nabi, kan nggak ada pertanyaan itu, Pak. Iya. Iya kan? Kenapa nggak sholat? Ya Rasul, aku nggak ada penuntun buat ke masjid. Itu dalihnya. Iya. Ya, Nabi membolehkan ya? Kalimatnya. Kalau kalimatnya sih Ya, kalimatnya nih, parosollahu. Maka aku dapat rusuh kan untuk Iya. hadir ke sana, untuk lahu tuh untuk kembali ke jamaah ke masjid. Saya kan buta, Iya. gak punya penuntun. Maka ini udah cukup dong menjadi rukhsah saya nggak hadir ke sholat ke masjid untuk sholat berjamaah. Iya. Iya. Halo Pak. Falamma wala ya, ketika mau berpisah, artinya mau berpaling tuh, pisah jalan. Bisa jalan ya. Ya, lalu apa? Da'ahu, Nabi memanggilnya lagi. Sini. Bentar. Saya panggil lagi. Berarti sebenarnya sudah berpisah nggak? Sudah mau ini kan? Udah ninggalin. Artinya sebelum dipanggil berarti Nabi udah membolehkan dong. Iya, berarti membolehkan. The clear. Iya kan? Dekil masalahnya. Tiba-tiba Nabi memanggil. Sini. Da'ahu, memanggilnya. Nah. Ya. Kebayangnya peristiwanya ya. Iya. Ya. Faqala, Nabi bertanya. Apa bertanya? Hal tasma'u, apakah engkau mendengar? Mendengar suara Ya. azan berarti ya. Apakah mendengar an-nida? Panggilan. Nida itu panggilan. Nada. Ya, azan maksudnya. Okay. An-nida bisalah panggilan salat, aslinya azan. Qala, dia berkata, "Nam, iya." Kan yang buta cuma mata, kuping nggak buta, kuping nggak tuli, denger gitu kan. Ya. Qala fa'ajib, maka datangi. Artinya ya hadis sahih ini Muslim ya. Hadis sahih. Artinya kalau kamu punya penuntun, walaupun dengan telinga, mata nggak bisa nuntun, kan telinga bisa mendengar. Oh, kira-kira di sebelah utara tuh masjidnya. Maka bergerak ke utara. Ya. Berarti sebenarnya boleh nggak salah ini menandakan banyak orang mengartikan inilah ada salah satu dalil mewajibkan salat berjamaah. Buktinya yang buta saja, yang buta disuruh datang, harus datang ya. Yang nggak bisa ngelihat aja harus datang ya. Iya. Bukan kewajiban ya, menandakan pentingnya salat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Nah, hadis ini harus dikompromikan dengan hadis yang lain. Iya kan? Ini tidak berdiri sendiri. Kalau hadis hukum sholat berjamaah itu wajib, maka hadis yang lain bisa berantakan, Pak. Sholat berjamaah lebih utama dari 20 derajat kan, 25 derajat.
ya kan. Terus nanti agak lagi banyak hal baca sekali hadis-hadisnya gitu kan. Artinya hanya kalau mengangkat hadis ini satu jadi wajib, maka mengorbankan hadis yang lain. Ya, ya, ya. Jelas ya? Ya, ya, ya. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Karena saking pentingnya, ya hadir datang. Kalau misalnya wajib berjamaah, dia nggak mungkin Nabi nyuruh sholat berjamaah di masjid Nabi. Ya sholatnya di sekitar rumahnya. Iya, iya, iya. Ya kalau ada masjid, ya sholat di masjid itu. Ya, jelas ya Pak ya? Jelas. Mau bertanya itu nggak atau kita lanjut? Lanjut Ustaz. Baik. Wa an ibni Abbas, dan dari Ibnu Abbas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, man sami'an nida, siapa saja yang telah mendengar panggilan, nida itu panggilan ya, Tidak panggilan. falam ya'ti, lalu tidak datang, ya, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, bila min uzur, kecuali bagi siapa yang punya uzur, sakitkah ya, atau uzur yang lain. Rawi Ibnu Majah wa Daraqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnadu ala syarti Muslim, syaratnya ya dari syarat Muslim, artinya hadis ini menurut sanad Imam Muslim ya. Akan tetapi rojau ba'duhum waqfahu, sebagian dari mereka merojihkan ke mauqufnya, artinya sebagian ulama menganggap hadis ini mauquf. Hadis mauquf apa Pak? Cuman sebagian sahabat aja ya Ustaz ya? Hadis mauquf itu hadis yang sanadnya sampai sahabat. Iya, oh saya sahabat. Tidak sampai ke Nabi, perkataan sahabat. Dalam hal ini adalah perkataannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, saya dapat dari Nabi, di perkataan Ibnu Abbas. Nah, kan itu namanya mauquf. Kalau marfu lawan mauquf, marfu terangkat, ucapannya benar dari Nabi. Ya. Nah, hadis mauquf bisa sahih, bisa dhaif. Oke. Ya, tinggal dicek aja perawinya, sanadnya bertentangan apa namanya, isinya matanya bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Ya, jika tidak bertentangan maka sahih gitu kan. Nah, hadis mauquf tapi sahih. Ya, sebagian lagi menganggap hadisnya sahih. Maksudnya apa? Tidak ada barang siapa yang telah memanggil, telah mendengar azan, panggilan sholat, lalu nggak datang, tidak ada sholat baginya. Maksudnya apa tuh Pak? Sholatnya ditolak. Ditolak. Ini menandakan bahwa kepentingan tidak ada sholat yang lebih afdol. Oh, di awal waktu. Tidak ada sholat yang lebih afdol daripada sholat pada saat pertama kali dengar azan, datang bersama imam, bahkan takbiratul ula bersama imam. Nah, ini sholat yang utama begitu kan? Ya. Jadi tidak ada sholat yang lebih afdal daripada sholat itu Pak. Dengerin azan itulah waktu, datang ke sana. Ya, bukan berarti kalau ini hadis ini menandakan barang siapa yang mendengar azan maka tidak ada sholat, maka berarti orang yang dengar azan nggak datang panggilan sholat tersebut. Katakan azan jam 12 zuhur, dengar dia azannya tapi nggak datang, dia sholat jam 1. Soalnya sholatnya sah nggak? Ya seharusnya sah dong Ustaz. Ya kalau menganggap azan diambil, maka sholat jam 1 tidak sah. Ya kalau pakai hadis ini nggak sah. Tidak ada sholat yang lebih afdol ketimbang sholat ini Pak, yang di awal waktu itu. Antum dengar azan, antum datang sholat takbiratul ihram bersama imam. Jelas ya? Jelas. Tapi menimbulkan pertanyaan nih bagi saya Ustaz.
Ya, silakan. Nah gini, kan kita waktu mempelajari itu sebaik-baik laki-laki sholat fardunya di masjid dan sholat sunnahnya di rumah. Nah kan biasanya ada kayak subuh kan ada qobliyah subuh tuh Ustaz, yang apa namanya yang sholat sebelum sholat fardu. Kalau misalnya saya sholat qobliyah subuhnya di rumah, nggak kekejar takbiratul ihramnya tuh Ustaz sama imam. Nah ini afdolnya mana nih? Kita bareng takbiratul ihram sama imam atau kita sholat qobliyah di rumah dulu tapi ketinggalan takbiratul ihramnya? Baik. Ya, dua-duanya dikerjakan kan ya. Sebaiknya dua-dua dikerjakan. Tapi inilah PR kita bersama. PR kita bersama, Nabi ya. Nabi SAW pada saat sholat subuh ada sahabatnya satu yang bernama Sauban ya, belum datang sholat subuh berjamaah. Ditungguin Pak, ditungguin ya. Karena ditungguin pahala ya. Iya, karena Pak menghargai orang yang karena jangan sampai jamaah tidak dapat keutamaan itu. Iya. Ditungguin, ya kan? Bahkan sampai waktu mau habis baru langsung komat. Karena apa? Ternyata orang yang ditunggu tidak ada orang juga. Iya. Karena meninggal ya. Cuma kabarnya dia meninggal. Iya. Paham nggak kira-kira? Nabi menungguin. Nah, kita contoh siapa nih? Ini enggak. Kita kadang dikasih waktu tuh. Iya. Paling lama Timer. 20 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Dikasih timer. Kenapa? Kan pada kerja. Ya, kerja diutamakan. Dunia lagi. Kan gitu kan, padahal tidak aku ciptakan kita manusia kecuali untuk ibadah. Iya. Ibadah yang paling krusial ya sholatnya, karena tidak diterima, tidak sah. Amalan yang pertama kali disahkan adalah sholatnya. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain jadi lihat. Buruk semua. Iya kan? Jadi orang lebih menghargai orang yang berangkat kerja. Ya, lagi-lagi kelemahan kita, andai saja gitu. Ya, andai saja waktu kerjanya jam 8 pagi, jam 9 pagi gitu kan. Ya saya sendiri pada kerja sih, Nabi nggak ada yang kerja kan, dagang. Ya dagang sama nani. Ya kaya tuh. Menguasai 2/3 negara, 2/3 dunia nih kuasain, kaya. Tapi yang kerja ya nggak kaya kan, gitu aja. Sekarang masih dijajah-jajah aja kan. Betul. Sampai membela-belain luar negeri karena dari negeri sini nggak ada pekerjaan kan. Betul. Iya, karena kita nggak punya daya tawar lah. Betul. Makanya ini harus diberesin, tidak dia di hulu ke hilir gitu kan. Sistemnya dibenahi dengan sistem Islam. Jelas kita Pak. Ini masalah kita bersama, Pak. Kita bersama. Iya benar. Ya soalnya pemimpin-pemimpin, hakim-hakim, aparat-aparat semuanya muslim pasti mengutamakan akhirat ya seperti. Sayang. Makanya kan dari rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, yang paham dengan agamanya berapa persen? Gak nyampe 10%. Iya. Makanya sama dengan orang-orang Yahudi Pak, kita nih orang-orang yang ummi, orang yang buta huruf, nggak paham Quran. Masih ada atau kita lanjut? Boleh dilanjut Ustaz. Mungkin Baik. 1-2 ayat nanti ada pertanyaan. Baik, hadis berikutnya An Zaid ya. Yazid ya? Yazid bin Aswad. Ya, Yazid bin Al-Aswad annahu shalla ma'a Rasulullah. Dia salat bersama Rasulullah SAW. Salat subuh. Ya, salat subuh. Falamma shalla Rasulullah SAW, maka ketika Rasul salat selesai ya. Ida huwa birajulaini lam yusalliya. Ada 2 orang laki-laki yang tidak salat bersama Nabi.
Nabi sholat berjamaah, dia 2 orang nggak sholat Pak, nggak ikutan, tidak masuk ke dalam jamaah. Ya, Ya. perhatikan kondisinya, situasinya ya, atau pernah ya. Fada'a bihima, lalu Nabi memanggil keduanya, da'a itu nida ya, panggil keduanya, sini kamu ya. Fahiya bihima tara'ud paro'isuhuma, tulang rusuk mereka berdua gemetar. Dipanggil Nabi, takut dimarahin Pak. Aduh, salah apa saya ya? Panggil sama Nabi, sini kamu dulu, pada gemetar tuh Pak. Ya, tanda keimanannya kuat. Dipanggil Nabi takut kalah ya. Sini kamu dua. Ya. Faqala lahuma, lalu Nabi bersabda kepada keduanya tadi. Ya, kepada mereka berdua, mana'akuma. Mana'atu menahan. Apa yang telah menahan kalian berdua? Apa yang menahan kalian berdua, kata Nabi? An yusalliya ma'ana. Apa yang menahan kalian berdua sholat bersama kami? Ya, kenapa, maksud Nabi, kenapa kalian tuh nggak ikut sholat bersama kami? Ada masalah apa gitu kan? Ya, masalah kemarin belum kelar gitu, gitu kan? Nah, ya, qala, mereka berdua berkata, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat ya Rasul dalam pada kampung kami, rihal, ini dalam perjalanan kami, dalam kampung kami, rumah kami. Qala, Nabi bersabda, fala tafa'ala, jangan kalian berdua ulangi lagi, jangan kalian berdua lakukan lagi. Ya, idza shalaituma, apabila kalian berdua telah sholat. Ya, fi rihalikum, di rumah-rumah kalian berdua, di tempat-tempat kalian berdua. Ya, summa adraktuma, lalu kalian berdua mendapatkan ya al-imam, seorang imam, walam yusalli, dan dia belum sholat. Ya, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah bersamanya, bersama yang tersebut. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, lakuma, bagi kalian berdua, nafilatun, adalah tambahan, nafilah, sunnah. Menjadi sholat, walaupun dia sudah sholat di tempatnya. Pada saat datang lagi ada sholat berjamaah, datang lagi masuk ke dalamnya sholat berjamaah, ikut sebagai tambahan. Ini menjadi hukum karena Nabi telah berucap, antum udah sholat zuhur itu berjamaah, tiba-tiba antum ke rumah aneh nih, ke rumah saya gitu kan. Ya, karena sholat zuhur kan panjang gitu kan, atau mungkin safar atau bagaimana gitu kan, datang lagi sholat berjamaah, ikut masuk ke dalam, ada iman, datang ke dalam, masuk ke dalam jamaah, menjadi makmum lagi. Ya, maka itu sholat yang kedua menjadi nafilah, menjadi tambahan, menjadi ibadah sunnah. Ya, orang-orang bilangnya sedekah sholat. Ya, begitu pula sebaliknya, antum sudah sholat berjamaah bersama imam, lalu datang orang-orang berdatang ke masjid antum, belum sholat, temani dia sholat. Ya, supaya dia dapat berjamaahnya. Antum yang sholat kedua dapat sedekahnya, pahala sunnah, pahala nafilahnya. Jelas tak? Jelas. Tapi ini berbentuk antum sudah sholat di rumah masjid, sholat maghrib, sholat zuhur, pulang ke rumah, istri belum sholat, sholat lagi imam istrinya, lagi jamaahnya kan. Ya,
Enggak juga, nggak apa-apa ya. Tapi bagaimana halnya Jelas. kalau hadis yang setelah sholat asar atau sholat subuh itu kan udah Nggak ada. jatuhnya kan waktu yang diharamkan itu. Saya sholat subuh nih udah selesai atau Iya. sholat asar udah selesai. Iya. Tiba-tiba ada orang yang ngajak lagi sholat nih. Nah ini Iya. pakai hadis yang mana nih? Pakai hadis yang ini saya temenin dia sholat atau saya Iya. mengharamkan waktu sholat tadi? Apabila perintah ketemu dengan larangan di waktu yang sama, Am. maka larangan didahulukan. Maka larangan didahulukan. Didahulukan. Artinya gini, sholat subuh nih, antum udah sholat subuh, Hmm. ya kan? Ya ada orang baru datang, ya kan? Kalau sholat lagi bareng kan jadi ada sholat sunat, ada sholat lagi setelah sholat subuh kan? Setelah sholat subuh ya. Ketemu larangan kan? Iya. Maka untuk waktu-waktu ini antum jangan. Oke. Atau sebaliknya, antum yang udah sholat nih, Ya. udah sholat subuh nih, ya datang sampai di tempat lokasi masih temen antum gitu kan, baru berjamaah, antum jangan masuk, Iya, iya, iya. karena antum udah sholat subuh. Oke. Ya, iya, iya. apabila larangan didahulukan karena ini ada larangan di situ. Siap, siap, siap. Jelas Pak? Perintah ketemu larangan, dahulukan larangan berarti Ustaz ya. Larangan. Perintah ketemu larangan, dahulukan. Oke. Ustaz, ada kita ke pertanyaan Ustaz Baik. dari netizen. Ustaz, sudah dulu ya di sini ya. Iya, di sini dulu Ustaz. Baik. Tapi ini agak keluar tema nih Ustaz nih. Tapi dia nunggu Ya. jawabannya soalnya. Tapi dia nggak mau disebut namanya nih Ustaz. Untuk menghindari pandangan ain, boleh nggak sih kita menutupi kelebihan kita? Jadi di kantor ini, di kantornya dia ini, dia dinaikin gajinya Ustaz. Tapi nggak semua orang dinaikin gajinya gitu. Otomatis kalau yang nggak dinaikin gaji kan pasti tidak sehat pekerjaannya ya kan. Ngiri gitu, ngiri-ngirian gitu. Boleh nggak kalau saya bilang saya nggak naik gajinya gitu. Padahal dia dinaikin gaji untuk menghindari pandangan ain orang gitu. Wah si A nih dinaikin gajinya nih, kesel gitu, akhirnya dia didoain yang jelek gitu. Boleh nggak sih Ustaz bohong untuk seperti itu gitu? Bohong bagaimanapun disalahkan ya. Tuh. Kecuali ada kondisi tertentu, ada 6 hal kalau nggak salah ya, 6 itu ya. Saya lupa ya. Yang pertama iya. itu minta fatwa, ya bohong untuk mendamaikan. Masih jadi boleh kalau tadi bohong itu nggak boleh. Nah, orang yang syirik, bukan syirik ya, jadi itu mempersekutukan Allah ya, orangnya dengki. Dengki ya, hasad, artinya hasad. Orang yang dengki ini Pak, orang yang dengki itu jangankan si fulan dapat kesenangan, iya kan? Si A dapat naik gaji, dia nggak dapat. Orang yang dengki dengki aja, bahkan gaji nggak dinaikin pun dia tetap dengki. Iya sih. Apa nih? Selama si yang didengkiinnya itu nggak dapat untuk mudorotan, dia nggak happy itu. Iya. Ya, maka berlindung saja kepada Allah, termasuk apa ain segala macam. Ya, ini saya mau sekedar luruskan. Ain itu apa sih Pak? Sihir sebenarnya kan, sihir ya, dari mata. Dari mata. Sihir ya. Jadi tidak akan terjadi Pak. Kalau Allah nggak izinkan itu terjadi. Ya, kadang-kadang orang nih hati-hati dengan ain itu nyata, hati-hati dengan ain. Akhirnya orang takut dengan ainnya, Pak. Iya. Bukan dengan Allah. Padahal dalam Al-Baqarah 102 dijelaskan sihir itu tidak akan mempan, tidak akan ampuh bila Allah nggak izinkan.
Tadi barusan belum lama, sore tadi habis sholat asar kalau nggak salah tadi ya, jam setengah 4. Di kamar mandi saya ada ular, Pak. Duh, serem. Iya. Ya, saya matikan. Dipukul pakai kayu nggak mati-mati, Pak. Pas saya ngecumun aus dilahiminasetan lagi, pukul mati. Maksudnya kamu berpikir macam-macam. Kalau misalnya Allah menghendaki itu terjadi, ya terjadi. Ya, jelas ya. Jadi jangan takut dengan aib. Takut sama Allah. Nah kalau antum sudah, karena orang hasad itu Pak, apa ya, benernya kita aja orang dia nggak suka, apalagi salahnya kita, makin jadi tuh. Antum dinaikkan gajinya, dia nggak suka. Ya, antum dipotong gajinya, dia malah suka. Iya. Ya, Susah maka lihat orang bahagia, tapi bahagia ngeliat orang susah. itu sifat orang munafik, Pak. Sifat orang munafik dijelaskan dalam Quran. Orang-orang munafik wadda, sangat ingin, Pak. Ya, sangat ingin melihat orang-orang beriman itu ditimpa kemudorotan, kesusahan. Apabila orang-orang beriman ketimpa kesusahan, dia senangnya luar biasa. Tapi bila orang-orang beriman dapat kesenangan, dia susahnya luar biasa. Orang-orang munafik, dalam surat An-Nisa, Al-Imran, dia diceritakan gitu. Pertanyaan kedua, Ustadz. Bolehkah bila ada hujan kencang itu kita bukan mendendangkan ya, apa sih namanya, melafadzkan azan gitu, Ustaz? Lagi hujan kencang nih, ada Allahu Akbar gitu, azan gitu Ustaz. Iya. Ini sama halnya sama ada salah satu mufti malah dari salah satu negara muslim gitu. Dia azan di Candi Borobudur, Ustaz. Nah itu boleh nggak sih sebenarnya, Ustaz? Azan atau baca Al-Quran gitu, kencang gitu, suaranya dikencangin gitu. Iya, lihat apa namanya, nggak semua. Jadi gini, azan itu lihat posisinya, peruntukannya. Azan itu fungsi azan satu. Iya, manggil sholat buat kan? Apa, Pak? Buat manggil orang. Udah satu, pernah ada waktu, Pak, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, memanggil orang-orang supaya datang ke masjid. Ya. Yang ketiga, azan itu untuk apa? Fungsinya untuk sholat berjamaah. Ya. Adapun yang keempat, jin pada lari pada saat dikumandangkan azan. Ini efek, Pak. Tapi bukan azan ditujukan untuk mengusir jin, bukan. Paham kira-kira? Apabila azan dikumandangkan, maka jin akan kabur. Ini azan apa? Azan untuk sholat. Fungsinya azan untuk sholat, bukan untuk mengusir jin. Bukan mengusir jin, ya. Ya. Juga menjadi salah untuk ruqyah, untuk mengusir jin pakai azan. Iya. Ngerti ya? Iya. Padahal karena dari tadi, azan pada saat azan dikumandangkan, jin akan lari. Maka di cocokologi gitu, Pak. Iya. Seolah azan itu untuk lari karena nggak suka ada orang mau pada sholat gitu seperti. Betul. Ya, dia nggak paham konteks. Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, yang terakhir, tapi mungkin ini di waktu yang akan datang ini agak berat nih, Ustadz nih, tentang sejauh mana agama melarang musik nih. Tapi nanti deh ke depannya ya. Karena waktu saya ngobrol sama Ustadz itu, Ustadz ada satu kalimat yang kurang bagus lah gitu. Tapi sebelumnya kan kita telah membahas tentang musik yang lebih banyak positifnya sebenarnya gitu. Nanti itu di lain waktu lah, Ustadz ya. Kita sampai di sini dulu, Ustadz. Karena Ustadznya ada tamu, insya Allah kita lanjut lagi di lain waktu.
Ya kemudian jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah dalam surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Wa qulil haq min rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada masa expired date-nya, ada masa berlakunya, kuluman aliyafan, semua kita akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, maka istighfar diri kita sebelum dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.